Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini tanggal 1 November kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mengapa dan bagaimana hari ini harus dirayakan? Hari ini kita merayakan oleh tradisi gereja. Kita diajarkan untuk berdoa bersama para orang kudus. Dan tradisi ini kita kembali dalam sejarah gereja bermula pada abad keempat dari gereja ortodoks, gereja Katolik Timur. Dan pada tahun atau abad ke-8 Paus Gregory yang bermula dari Paus Bonifacius menandakan dan memberikan tradisi ini kepada gereja, bahwa hari ini kita berdoa dan mengenangkan kesucian saudara dan saudari kita seiman yang telah mendahului kita. Mereka telah mendahului kita dalam hidup kesucian atau persahabatan dengan Allah. Apa itu orang kudus? Orang kudus atau holiness dari bahasa Ibrani kadosh, yang artinya bukan berarti mereka yang tidak memiliki dosa sama sekali, namun mereka yang mendekatkan hati dan budi dan seluruh pikirannya dalam persahabatan dengan Allah, atau mereka yang senantiasa memprioritaskan Allah menjadi yang utama dari dalam hidup mereka. Hal yang lain adalah hal yang tidak begitu penting setelah Tuhan. Kudus artinya terpisah atau dipanggil atau terpilih secara khusus demi kerajaan Allah. Dan kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya dan kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Setelah kita dibaptis, kita semua dipanggil dalam hidup persahabatan dengan Allah, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kekudusan yang kita peroleh akan berasal dari Allah. Hanya Allah lah yang mampu memberikan kita kesucian hati dan kekudusan itu. Dan hingga pada akhir hayat kita nanti, Ia akan menghadiahkan atau menganugerahkan kepada kita kehidupan abadi bersama para kudus di surga, di mana kita akan bersama perhimpunan para kudus berdoa merayakan Ekaristi abadi bersama Kristus sebagai Sang Imam Agung. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan suci hari ini pun diambil untuk kita dengarkan dan renungkan, yaitu sabda bahagia atau orang katakan Beatitudes. Mengapa pada perayaan hari raya ini kita diberikan bacaan Beatitudes, sabda bahagia? Sebab dalam sabda bahagia inilah kita diberikan bagaikan kompas kemana arah perjalanan kita, kemana kita harus mendayung perahu kehidupan kita, agar kita pun mampu menikmati kerajaan Allah itu. Berbahagialah orang yang miskin demi kerajaan Tuhan. Berbahagialah mereka yang dihina dan dianiaya demi kerajaan Allah. Penekanannya adalah kerajaan Allah. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah atau kasih Kristus atau perintah Kristus dalam kehidupan kita, kita akan disapa orang-orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan inilah yang hanya bisa diberikan Tuhan. Dan jenis kebahagiaan ini tak bisa dipenuhi oleh harta, oleh kesuksesan atau kedudukan kita. Hari ini gereja merayakan hari raya semua orang kudus, di mana dalam bacaan kitab Wahyu, gereja menggambarkan kepada kita bahwa dari seluruh penjuru bumi, para kudus atau mereka yang memberikan hidupnya kepada kerajaan Allah atau demi kerajaan Allah akan dihimpun, dan mereka akan bersorak-sorai dan bernyanyi memuji Allah dan mengatakan, "Kepadamulah pujian selama segala abad." Kita pun hendaknya demikian. Akhir dari hidup kita haruslah berada bersama para kudus, bersama Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merayakan Ekaristi, bernyanyi memuji Allah dalam keabadian, bersama Kristus dalam keabadian sebagai Imam Agung. Oleh karena itu, marilah saudara-saudariku yang terkasih, kompas kehidupan sudah diberikan kepada kita oleh Kristus. Janganlah kita jatuh cinta pada hal yang di luar kompas itu, sebab dengan jatuh cinta pada Kristus sendiri, kita akan berjalan dengan damai, dan dengan tangan terbuka akan jatuh dan terlelap dalam pelukan Sang Kristus pada senja hari kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua.